Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pemikiran Al-Kindi. Yang akan kita bahas pada hari ini ialah mulai dari biodatanya Al-Kindi, kemudian karya-karya Al-Kindi, kemudian pemikiran Al-Kindi tentang menyelaraskan agama dengan filsafat. Kemudian kita juga akan bahas mengenai creatio ex nihilo. Kemudian kita juga membahas 9 pernyataannya Al-Kindi. Kemudian kita juga akan bahas dalil adanya Tuhan dan sifat-sifat Tuhan menurut Al-Kindi. Nah, untuk pertama kali kita akan membahas terlebih dahulu biodata atau biografi dari Al-Kindi tersebut. Al-Kindi bernama lengkap Abu Ya'qub bin Ishaq bin Sabbah bin Imran bin Ismail al-As ibn Qais Al-Kindi. Lahir di Kufah, Irak sekarang, tahun 801 Masehi pada masa Khalifah Harun al-Rashid sekitar tahun 786 sampai 809 Masehi. Dari dinasti Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Kemudian setelah kita mengetahui biodata dari Al-Kindi, maka kita akan membahas tentang karya-karya Imam Al-Kindi yang akan dibahas oleh teman kami. Setelah saudara Satria tadi menjelaskan biografi Al-Kindi, maka selanjutnya masuk kita kepada karya Al-Kindi. Al-Kindi meninggalkan banyak karya tulis, setidaknya ada 270 karya tulis yang teridentifikasi yang dapat diklasifikasi dalam 17 kelompok. Yang pertama, filsafat, yang kedua logika, yang ketiga ilmu hitung, yang keempat globular, yang kelima musik, yang keenam astronomi, yang ketujuh geometri, yang ke-8 spherical, yang ke-9 medis, yang ke-10 astrologi, yang ke-11 dialektika, yang ke-12 psikologi, yang ke-13 politik, yang ke-14 meteorologi, yang ke-15 besaran, yang ke-16 ramalan, dan yang ke-17 logam dan kimia. 3. Menyelaraskan agama dan filsafat. Ada 5 tahapan penyelarasan agama dengan filsafat dalam pemikiran Al-Kindi. Yang pertama, membuat kisah-kisah atau riwayat yang menunjukkan bahwasanya bangsa Arab dan bangsa Yunani adalah bersaudara sehingga tidak patut untuk saling bermusuhan. Yang kedua, mengatakan bahwasanya kebenaran bisa datang dari mana saja dan umat Islam tidak perlu sungkan untuk mengambil dan mempercayainya dalam Al-Falsafah Al-Ula. Yang ketiga, bahwasanya filsafat suatu kebutuhan sebagai sarana dan suatu proses dalam berpikir, bukan suatu yang aneh ataupun kemewahan. Dan yang keempat adalah bahwasanya meskipun metode agama dan filsafat itu berbeda, tetapi tujuan yang ingin dicapai adalah sama. Dan yang terakhir adalah menfilsafatkan ajaran dan pemahaman agama sehingga selaras dengan pemikiran filsafat. Saya di sini akan bacakan 9 pernyataan Al-Kindi, yaitu yang pertama, 2 besaran yang sama jika salah satunya tidak lebih besar dari yang lainnya berarti adalah sama. Nah, yang kedua, jika satu besaran ditambahkan pada salah satu dari 2 besaran yang sama tersebut, keduanya menjadi tidak sama. Nah, yang ketiga, jika sebuah besaran dikurangi, sisanya adalah lebih kecil dari besaran semula. Nah, yang keempat, jika suatu besaran diambil sebagiannya, kemudian sebagiannya tersebut dikembalikan lagi, hasil besarannya adalah sama seperti sebelumnya. Nah, yang kelima, besaran yang terbatas tidak dapat berubah menjadi tidak terbatas, begitu juga sebaliknya.
Yang keenam, jumlah dua besaran yang sama jika masing-masing bersifat terbatas adalah terbatas. Dan yang ketujuh, besaran alam aktualitasi adalah sama dengan alam potensialitas. Dan yang kedelapan, dua besaran yang tidak terbatas tidak mungkin salah satunya menjadi lebih kecil daripada lainnya. Nah, yang kesembilan, apa yang dimaksud sebagai lebih besar adalah dalam hubungannya dengan bagian yang lebih kecil, dan yang disebut sebagai lebih kecil adalah dalam hubungannya dengan yang lebih besar. Nah, itu dia 9 pernyataan Al-Kindi. Dalil adanya Tuhan ada 4. Yang pertama, berdasarkan prinsip hukum sebab akibat. Yang kedua, berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu tidak dapat menjadi sebab atas dirinya. Yang ketiga, berdasarkan analogi antara alam makrokosmos semesta dan mikrokosmos manusia. Yang keempat, berdasarkan atas argumen teleologis, yaitu dalil al-inayah. Dalil ini menyatakan bahwa semua gejala alam yang tertib, teratur, dan menakjubkan. Selanjutnya, sifat-sifat Tuhan menurut Al-Kindi. Masalah sifat-sifat Tuhan menjadi persoalan yang sangat krusial dalam diskusi teologi saat itu. Muncul 3 mazhab teologi yang bersetegang karena persoalan ini. Yang pertama, Musabbihah yang menyatakan bahwa sifat-sifat Tuhan sama dengan sifat manusia. Yang kedua, Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Tuhan mempunyai esensi dan sifatnya tersendiri yang berbeda dengan esensinya. Yang ketiga, Mu'tazilah yang menolak adanya sifat positif apapun pada Tuhan dan menolak pembedaan antara sifat dan esensi Tuhan karena hal itu dinilai dapat meniadakan keesaannya. Pemikiran Al-Kindi tentang sifat-sifat Tuhan tidak berbeda dengan konsep Mu'tazilah di atas. Pandangan Al-Kindi tentang sifat-sifat Tuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama, sifat Maha Esa, dan yang kedua, sifat ketidaksamaannya dengan makhluknya.